Halo teman-teman, namaku Nelo. Hari ini aku ingin mengajak kalian melakukan perjalanan waktu untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Mengapa Papua dulu pernah bernama Irian Jaya? Apakah nama itu sudah ada sejak dahulu? Ataukah nama itu diberikan karena suatu peristiwa dalam sejarah? Yuk, kita cari tahu bersama. Sebuah pulau yang sangat istimewa Papua adalah pulau yang luar biasa. Di sini ada hutan hujan yang sangat luas, pegunungan yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang panjang, dan laut yang indah. Papua juga menjadi rumah bagi ratusan suku bangsa dengan bahasa dan budaya yang berbeda-beda. Karena keindahan dan kekayaannya, sejak dulu wilayah ini sudah menarik perhatian banyak bangsa. Namun, tahukah kalian? Dulu, Papua belum dikenal dengan nama yang kita gunakan sekarang. Saat Papua masih dikenal sebagai Nugini Belanda, pada masa kolonial, wilayah yang sekarang menjadi Papua pernah dikelola oleh Belanda. Saat itu, wilayah ini dikenal dengan nama Netherlands New Guinea, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Nugini Belanda. Nama tersebut digunakan selama pemerintahan Belanda di wilayah itu. Penduduk asli tetap hidup dengan adat, budaya, dan bahasa mereka masing-masing, sementara pemerintahan menggunakan nama resmi tersebut. Perubahan besar tahun 1963 memasuki tahun 1960-an terjadi perubahan besar. Melalui serangkaian proses internasional, termasuk penyerahan administrasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, wilayah ini kemudian berada di bawah pemerintahan Indonesia. Pada tahun 1963, nama resminya berubah menjadi Irian Barat. Sejak saat itu, nama Nugini Belanda tidak lagi digunakan sebagai nama resmi wilayah tersebut. Dari mana asal kata Irian? Nah, sekarang muncul pertanyaan baru. Mengapa memakai nama Irian? Ternyata, asal-usul kata ini masih menjadi pembahasan hingga sekarang. Banyak peneliti menjelaskan bahwa kata Irian kemungkinan berasal dari bahasa Biak. Ada yang mengartikan sebagai tanah yang panas atau mengaitkannya dengan tempat yang mendapat sinar matahari. Namun, ada juga cerita populer yang mengatakan bahwa Irian merupakan singkatan dari kalimat ikut Republik Indonesia anti-Nederland. Meskipun cerita itu cukup terkenal, banyak sejarawan berpendapat bahwa singkatan tersebut dibuat setelah nama Irian sudah digunakan, sehingga bukan asal-usul utamanya. Karena itu, hingga sekarang masih ada beberapa pendapat mengenai asal kata Irian. Lalu, mengapa ditambah kata Jaya? Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1973, pemerintah Indonesia mengganti nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Mengapa? Kata Jaya dalam bahasa Indonesia berarti berjaya, maju, atau gemilang. Penambahan kata itu dimaksudkan sebagai harapan agar wilayah tersebut berkembang dan semakin maju. Sejak saat itulah nama Irian Jaya digunakan secara resmi selama bertahun-tahun. Mengapa sekarang bernama Papua? Perjalanan sejarah belum berhenti. Pada tahun 2002, nama resmi provinsi berubah kembali menjadi Papua seiring pelaksanaan otonomi khusus. Nama Papua sendiri sebenarnya telah lama dikenal untuk menyebut pulau dan masyarakat di wilayah tersebut. Sejak itu, nama Papua kembali digunakan sebagai nama resmi provinsi. Beberapa tahun kemudian, pemerintah juga melakukan pemekaran wilayah sehingga sekarang terdapat beberapa provinsi di tanah Papua. Apa yang tidak pernah berubah? Walaupun nama wilayah ini pernah berubah beberapa kali, ada banyak hal yang tetap sama. Alam Papua masih sangat indah, budayanya tetap kaya, tarian tradisional masih dilestarikan, musik tifa masih dimainkan, burung cendrawasih masih menjadi simbol keindahan Papua. Dan yang paling penting, masyarakat Papua terus menjaga warisan leluhur mereka. Nama sebuah daerah memang bisa berubah mengikuti perjalanan sejarah, namun budaya, semangat, dan identitas masyarakatnya tetap menjadi bagian penting yang harus dihormati. Sekarang kita sudah tahu mengapa Papua pernah bernama Irian Jaya. Perjalanan namanya adalah Nugini Belanda ke Irian Barat ke Irian Jaya ke Papua. Setiap perubahan nama terjadi pada masa dan kebijakan yang berbeda. Belajar sejarah membantu kita memahami bagaimana sebuah daerah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dengan memahami sejarah, kita juga belajar menghargai keberagaman dan perjalanan bangsa. Terima kasih sudah menemani aku belajar sejarah hari ini. Kalau kalian ingin mendengar cerita sejarah Indonesia lainnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menyukai video, berlangganan, dan membagikannya kepada teman-teman. Sampai jumpa di petualangan sejarah berikutnya. Dadah!